Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Di masa pandemi ini saya harapkan anak-anakku masih tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya, dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Amin Allahumma amin. Ya. Ya, baiklah anak-anak, untuk melanjutkan kegiatan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Baiklah, kemudian akan saya absen dulu. Kira-kira hadir semua atau tidak? Asti Lili. Ya Pak, hadir. Adinda Kaulan Karima. Hadir, Pak. Muna Husna Nabila. Hadir Pak. Ya. Baiklah. Terima kasih. Ternyata saya lihat di sini sudah hadir semua ya. Ada 11 siswa ya. Semoga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir nanti ya. Oke. Baiklah anak. Sebelum kita lanjutkan pada materi kita, tentu saja Anda masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan munakahat atau pernikahan. Masih ingat apakah itu pernikahan atau munakahat? Artinya suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang menjadikan adanya hak dan kewajiban bagi keduanya. Ya. Pada pelajaran ini nanti akan kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya, dan cara melaksanakan ajaran kitab-kitab Allah dan sebagainya. Namun sebelumnya akan saya sampaikan tujuan daripada kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah para siswa mampu untuk menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah ya, setelah melihat PowerPoint ya dengan benar. Kemudian nanti diharapkan dari pembelajaran ini Anda mampu untuk menjelaskan tentang cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah ya, baik itu kepada kitab Al-Quran maupun kepada kitab-kitab lain. Dan dengan adanya PowerPoint yang kami sajikan nanti, saya harapkan para siswa mampu untuk menyebutkan ya kedudukan daripada kitab-kitab Allah terhadap kitab Al-Quran terhadap kitab yang lain. Dan dari PowerPoint yang saya sajikan ini nanti, saya harapkan para siswa mampu untuk menyebutkan hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, baiklah, anak, untuk kegiatan ini kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah berarti meyakini bahwa satu, Allah telah menurunkan wahyunya kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya sebagai pedoman dalam meniti kehidupan di dunia.
yakin bahwasanya wahyu-wahyu Allah itu ada yang kemudian terhimpun ke dalam suatu kitab suci, dan ada yang hanya terhimpun ke dalam lembaran-lembaran saja yang sering disebut dengan istilah suhuf, ya, suhuf. Kemudian mengimani kitab Allah berarti meyakini bahwasanya membenarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya dengan cara mengamalkan terus, ya, menghapus hukum, ya, redaksi hukum, ya, ini dari kitab-kitab yang lain. Yang kedua adalah dapat kitab-kitab sebelumnya, ya, ini yang khusus bagi Bani Israel, sedang Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat manusia. Ketiga, Al-Quran bertugas sebagai penguji atau batujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, sebagai pedoman hidup, ya, untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam, ya, atau kisah daripada Nabi dan Rasul ini yang diungkapkan dalam sebuah kebaikan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di situ ada contoh-contoh yang tidak baik, bisa dihindari, ya, sebagai peringatan, ya, untuk kita semuanya. Yang keempat adalah untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Ya. Bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Ya, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Ya. Baik. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Saya, siapa Pak. ini? Oke, siapa ini? Jihan, Pak. Oke, Mbak Jihan, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda tentang bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah. Untuk cara yang pertama yaitu terhadap kitab-kitab selain Al-Quran hanya mengimani atau meyakini saja bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah tanpa menjalankan Silakan. Mengapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur? Beransur gitu ya, mengapa ya, sekaligus jadi kitab suci Al-Quran sendiri, Ya. ya. Baik, ini ada yang tahu? Saya, Pak, ini mau jawab. Oke, silakan. Agar mudah dipelajari, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada kelompok diskusi, ya, ini nanti akan saya bagi jadi 3 kelompok, ya. Ya. Oke, silakan nanti untuk membentuk kelompoknya melalui WA group masing-masing, ya, untuk memilih memilih teman-temannya, ya. Ini nanti silakan yang lain yang belum bergabung melalui WA group, ya, silakan untuk membentuk kelompoknya. Untuk diskusi kali ini nanti untuk kelompok 1, silakan nanti Anda bahas tentang cari keterangan tentang kandungan kitab Allah. Jadi kitab Allah itu termasuk Injil itu kandungan isinya apa, kemudian nanti Taurat itu kandungan isinya apa, Zabur dan Al-Quran kandungan isinya apa. Dan kelompok yang kedua, silakan nanti ada cari beberapa dalil Al-Quran yang terkait dengan diturunkannya kitab-kitab Allah. Ya, tadi sudah saya sedikit singgung gitu terkait dengan dalil nakli, ya. Silakan nanti bisa dicari yang lain. Silakan ya yang mau menyampaikan. Saya, Pak, dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan Mbak Asli. Ya. Diskusi dari kehidupan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain yaitu 1. Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya baik dari segi redaksi atau hukumnya. 2. Al-Quran sebagai suatu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. 3. Hukum dalam Al-Quran bersifat umum, sedangkan pada kitab yang lain bersifat khusus. Kegiatan LKPD dalam kerja peserta didik nanti bisa Anda kerjakan, ya.
dan kemudian nanti jawaban langsung akan tahu ya, dan kirim ke Pak Sierto ya, itu bukan daripada kegiatan pada siang hari ini. Silakan. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Satu, Allah telah menurunkan wahyu-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya sebagai pedoman dalam mengikuti kehidupan di dunia. Manfaat atau hikmah diturunkannya Al-Quran, kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Dari segi akidah dapat menjaga kemurnian iman, dengan kata lain menjadi umat yang menegakkan tauhid. Ya Pak. Terima kasih ya Mbak Rahila. Terima kasih Pak. Baik anak ya, untuk kegiatan pada siang hari ini terkait dengan iman kepada kitab Allah yang telah disebutkan oleh Mbak Rahila. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Mbak Aziza Kaulan Karimah. Ya, baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.